Hai, kembali lagi di channel Komo Petani. Di video ini saya akan mencoba untuk membuat bakteri fotosintesis. Tapi sebelum kita membuat bakteri fotosintesis, kita cari dulu apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik, CO2 atau karbon dioksida, dan H2O atau air pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi sinar matahari. Berdasarkan reaksi fotosintesis, karbon dioksida dan air merupakan substrat untuk proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, dan pigmen fotosintesis berupa klorofil atau pigmen-pigmen lainnya akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membran interna atau thylakoid. Pigmen fotosintesis yang utama adalah klorofil dan karotenoid. Klorofil dan karotenoid merupakan komponen kloropos. Mengapa proses fotosintesis berlangsung ketika ada cahaya matahari? Cahaya matahari memiliki sifat polikromatik. Bila dibiaskan, akan menghasilkan cahaya-cahaya monokromatik. Dalam suatu percobaan, diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan gelombang cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi pemecahan H2O atau air menjadi ion hidrogen atau H+, menghasilkan oksigen. Dan itulah yang membuat jika kita berada di bawah pohon akan terasa sejuk. Kemudian reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pengikatan CO2 atau karbon dioksida dan mengkombinasikannya dengan ion hidrogen atau H+ untuk membentuk menghasilkan zat gula. Zat gula ini akan menjadi makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Dalam fotosintesis berlaku hukum kekekalan energi, yaitu energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini tidak ada energi yang musnah. Energi kimia tersebut digunakan untuk mensintesis CO2 dan H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya yang tersimpan dalam bentuk senyawa karbohidrat. Oke lah, sekarang kita masuk ke pembuatan bakteri fotosintesis dan modifikasinya ala Komo Petani. Bahannya diperlukan, kita memerlukan telur sebagai sumber protein untuk makanan bakterinya, saus ikan sebagai starter untuk calon induk si bakteri, mononatrium glutamat atau MSG, kemudian wadah tempat mencampur bahan-bahan.
Untuk saus ikan, jika kita tidak mendapatkan bahan ini, kita bisa menggantinya dengan terasi atau bahan-bahan yang berasal dari ikan lainnya. Kita campur dulu bahannya agar semuanya jadi homogen. 1 telur saja cukup kok untuk memenuhi kebutuhan protein si bakteri. Kemudian micinya kita campur juga. Saya menggunakan 2 sendok. Sebenarnya belum ada aturan secara baku mengenai takaran yang pas, jadi saya pakai 2 sendok saja. Kita kocok-kocok dulu. Masukkan saus ikan. Kalau nggak ada ya pakai kecap ikan. Kalau nggak ada juga ya kita bisa pakai terasi. Tapi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kita kocok lagi sampai benar-benar homogen, dan usahakan MSG yang kita campur benar-benar larut. Siapkan air dalam kemasan untuk prosesnya. Itu adalah telur keong, dan ini adalah bakteri fotosintesis yang sudah jadi. Ini sebagai biangnya nanti. Untuk larutan telur keongnya itu adalah sebagai salah satu bentuk modifikasi dari PSP yang saya buat. Nantinya saya akan gunakan 4 perlakuan. 1 dengan larutan telur keong dan dengan tidak menggunakan telur keong. Kemudian dengan menggunakan biang PSP dan tanpa menggunakan biang PSP. Jangan lupa airnya jangan diisi penuh, karena nanti ini tempat untuk menyimpan gas yang dihasilkan pada saat proses pembentukan bakteri nanti. Waktunya penuangan. Saya biasanya menggunakan 2 sendok makan untuk larutan air dengan kapasitas 1600 ml. Jangan lupa kocok-kocok supaya benar-benar tercampur rata dengan larutan air. Perlakuan pertama ini dengan larutan telur keong. Cukup saya gunakan sebanyak 60 ml larutan keong untuk 1 botol.
kita campur 2 botol larutan keong. Ini nantinya 1 botol dengan larutan keong dan 1 botolnya lagi dengan biang PSP. Dan ini perlakuan dengan menggunakan biang. Kemudian selanjutnya sama 1 dengan biang dan 1 tanpa biang, alias campuran protein telur saja. Kemudian kita gantung seperti ini. Terserah mau digantung boleh, mau ditaruh di bawah juga boleh. Yang penting terkena sinar matahari. Jadi ini sedikit gambaran. Ini adalah salah satu bakteri fotosintesis yang sudah jadi. Ini PSP standar saya menyebutnya karena hanya campuran biang saja. Kemudian ini bakteri PSP dengan campuran larutan telur keong. Yang ini larutan tanpa biang. Sedikit informasi, larutan tanpa biang ini lumayan lama menunggu sampai dia berubah warna. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Wassalam.